Jembatan yang amblas di Dukuh Mlokolegi, Desa Celep, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, dikenal angker. Jembatan tersebut sendiri berdekatan dengan lokasi pemakaman Dukuh setempat dan berada di bawah cekungan. Bukan karena lokasinya yang berdekatan di dekat makam yang membuatnya angker, melainkan karena sering terjadi kejadian aneh seperti penjual sandal yang menabrak pembatas jalan saat kondisi jalan baik-baik saja hingga ular besar yang menyeberang kemudian menghilang misterius di jalan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada Septiana Ayu Lestari. Halo Septi. Halo Firda ya. Ya. Septi, bisa Anda informasikan bagaimana kesaksian warga sendiri untuk peristiwa jembatan amblas ini? Ya Firda, sebelumnya pada hari Jumat sekitar pukul setengah 3 waktu Indonesia bagian Barat atau Jumat dini hari, jembatan di Dukuh Mlokolegi Desa Celep Kabupaten Sragen ini amblas, tiba-tiba amblas yang sempat mengagetkan warga yang saat itu tengah tertidur. Salah satu warga yang mengalami atau merasakan dampak dari jembatan amblas ini yakni Mulyadi yang rumahnya tidak jauh dari lokasi jembatan amblas tersebut. Mulyadi ketika itu waktu sekitar setengah 3, ia masih tertidur dan istrinya sudah terbangun dan merasakan getaran dari jembatan amblas tersebut hingga ke rumahnya yang jaraknya cukup jauh dari rumahnya tersebut. Kemudian pukul 3 kembali terjadi longsor yang juga getarannya dirasakan hingga ke rumahnya. Kemudian pada saat Mulyadi terbangun juga terdengar suara teriakan dari arah jalan yang kemudian setelah mendatangi jalan tersebut sudah didapati jembatan di Dukuh Mlokolegi tersebut yang menghubungkan jalan Sragen Jambangan sudah amblas dan kondisinya amblas selebar kurang lebih 7 meter. Ya, Firda. Mhm. Septi, apakah ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa amblasnya jembatan ini? Ya, baik, karena peristiwa amblasnya jembatan di Dukuh Mlokolegi tersebut terjadi pada dini hari, sempat membuat dua pengendara yang melintas terperosok ke dalamnya, yakni Sunarti, warga Celeb juga, dan satunya lagi Fajar yang merupakan juga warga sekitar gitu. Ketika Sunarti yang akan pergi berbelanja ke pasar untuk warungnya, namun karena kondisi jalanan sekitar gelap dan tidak mengetahui karena telah terjadi longsor, Sunarti terperosok ke dalamnya dan terjepit bronjong yang ada di sepeda motornya tersebut, dan dari terperosok tersebut membuat Sunarti mengalami luka yang cukup serius, yakni patah tulang di bagian kaki dan bagian tangan. Sedangkan terdapat satu lagi yakni Fajar yang sehabis pulang dari bekerja untuk pulang ke rumahnya yang juga tidak mengetahui telah terjadi jembatan amblas tersebut, yang kemudian dia beserta sepeda motornya terperosok ke dalam jembatan tersebut. Namun Fajar berhasil selamat dan hanya mengalami luka yang tidak serius. Ya, Firda. Mhm. Untuk lokasi jembatan yang amblas ini, kabarnya terkenal angker begitu. Bisa Anda informasikan Ya. terkait hal ini, Septi? Ya benar, oleh warga sekitar lokasi tersebut terkenal angker, selain karena lokasinya yang berdekatan dengan pemakaman warga, juga tak jauh dari jembatan terdapat satu air terjun yang biasa digunakan oleh warga yang akan mencari keris di situ. Uh, Beberapa warga pernah mencari keris di situ, pernah mengambil terus di situ yang ditunggu oleh sosok Naga Sosro, yakni ular naga di situ, yang biasanya diambil pada saat hari Suro atau bulan Suro tersebut, dengan beberapa orang bertapa di situ. Kemudian warga juga beberapa kali mengalami kejadian aneh di lokasi jembatan tersebut, seperti salah satu pedagang sandal yang tiba-tiba menabrak pembatas jalan yang ada di sebelah kiri hingga membuat rodanya terlepas karena melihat sosok yang sedang lewat, namun ternyata tidak ada apa-apa. Kemudian ada juga ular besar yang lewat menyeberang jalan. Kemudian setelah ditunggu cukup lama, ular tersebut tiba-tiba menghilang. Dan memang dari warga sekitar
Tak jauh dari situ juga ditemukan watu gajah yang yakni batu berukuran besar yang masih menjadi misteri terhadap keberadaannya yang memang terkenal angker. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Solo, Septiana Ayu Lestari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.